kita bagaimana caranya menata kembali ekspor pasir laut. Ya. Tentu kita tidak ingin kejadian 20 tahun yang lalu terulang kembali. Jadi waktu PP 26 ini diterbitkan, saya sih melihatnya ini adalah sebuah terobosan yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomis. Ya. Lalu apakah pertanyaannya yang kemudian muncul setelah PP 26 2023 ini terbit, apakah sedimentasi ada yang mau beli? Kalau kita berbicara sedimentasi gitu. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Bang Irsafin Caniago mengenai ekspor pasir laut. Kira-kira sejauh mana sekarang ini pandangan Bapak dan bagaimana apa aja yang akan dilakukan oleh pengusaha? Silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya di acara ini, Mata Lokal Corner. Dalam hal ini PPL telah berjuang selama lebih kurang 6 tahun, ya, dalam rangka kita bagaimana caranya menata kembali ekspor pasir laut. Ya. Tentu kita tidak ingin kejadian 20 tahun yang lalu terulang kembali. Nah, dalam hal ini APPL Kepri telah memberikan proposal kepada pemerintah, juga sudah membuatkan satu buku di mana kami mengusulkan ekspor pasir laut ini satu pintu. Ya. Satu pintu melalui BUMD Kepri yang dibentuk bersama-sama oleh APPL dengan pemerintah daerah provinsi. Itu akar awal mulanya. Nah, tapi berjalannya waktu dengan telah terbitnya beberapa IUP di Provinsi Kepri dan ada permasalahan-permasalahan yang kita di lapangan juga tahu lah ya. Akhirnya ditarik ke pusat perizinannya sehingga akhirnya keluarlah PP ini gitu. Nah, buat kami dari pengusaha ini suatu peluang. Ya. Kenapa katakan suatu peluang? Kan ini bukan hanya khusus untuk ekspor, di mana juga ketentuan di dalam reklamasi di dalam negeri itu juga diutamakan menggunakan pasir laut. Kita contoh di Batam sekarang banyak reklamasi yang menggunakan tanah darat. Akhirnya banyak pemotongan dan bisa juga menyebabkan lain, ya, ada yang banjir, ada ini gitu. Nah, tetangga kita memberikan contoh reklamasi itu menggunakan pasir laut. Nah, inilah yang kita lihat potensi di Kepulauan Riau ini, sedimentasi pasirnya itu sangat cepat sekali, ya. Banyak busung-busung pasir yang kita lihat kalau kita terbang di atas atau kita berlayar di antara pulau-pulau, itu banyak tumpukan-tumpukan pasir yang memang menimbulkan pendangkalan gitu ya. Nah, disinilah APPL Kepri bersama-sama dengan pemerintah mencoba apa manfaatnya. Ya. Tentu kita menginginkan manfaatnya sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Kepri. Kita tidak ingin lagi para nelayan, keluarganya, hidupnya 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama. Anda kalau ngelihat pergi ke pulau-pulau, ya kita cukup sedih lah melihat kehidupan mereka tidak berubah. Padahal pasir kita sudah dikeruk selama berapa puluh tahun, ya. Nah, itulah keinginan dari APPL Kepri.
kita membentuk APPL Kepri itu adalah betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat Kepri dan bagaimana meningkatkan APBD Kepri. Secara otomatis ada pendapatan negara di situ. Gitu. Itulah cita-cita awal dari pembentukan APPL Kepri ini. Nah, dari yang telah kami rencanakan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan khususnya, itu dari nilai kalau kita bilang ekspor ya dolarnya lah ya, itu kira-kira untuk CSR-nya sudah disiapkan 15 sen, ditambah Komdevnya 15 sen, jadi sekitar 30 sen yang itu. Gitu. Nah, itu tata kelolanya nanti dilakukan oleh BUMD Kepri sama pemerintah daerah. Jadi CSR-nya itu dikelola oleh BUMD yang akan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan bisa langsung atau bentuknya mungkin untuk nelayan, menyediakan bagaimana mereka supaya tetap bisa menangkap ikan, mungkin menyediakan kapal-kapalnya, menyediakan koperasi untuk pelelangan ikan atau segala macam itu. Itu sudah ada kami siapkan programnya gitu. Jadi dengan judul ekspor pasir laut ini dibuka, untungkan siapa? Menguntungkan semua. Jadi menguntungkan masyarakat, menguntungkan pemerintah daerah, tentu pengusaha juga mau untung, nggak mungkin pengusaha rugi ya kan, nah, gitu. Jadi itulah yang kami lakukan dari APPL berjuang setelah lama dari sejak kita dirikan 1997 ya. Itulah kita mulai membuat konsep dan mengajukan kepada pemerintah daerah dan ikut juga di dalam penyusunan RZWP 3K gitu. Nah sampai sekarang belum disahkan, belum oleh Mendagri. Itu yang kita tunggu. Kenapa? Di RZWP 3K itulah lokasi-lokasi mana yang harus bisa diambil, titik koordinat tambang-tambangnya. Di situ ada 4 lokasi. Ya, ada 4 lokasi yang bisa ditambang gitu. Supaya 4 lokasi itu kita tuh udah melakukan penelitian oleh tim teknis dari KKP bahwa memang ini bisa ditambang gitu. Nah, tentu kami juga menyiapkan sistem penambangannya. Jadi ada contoh misalnya satu lokasi ini akan kita tambang hanya dalam tempo 3 bulan. Dengan berapapun kuotanya misalnya 100.000 ton dalam 3 bulan. Nah setelah 3 bulan kita akan turunkan konsultan untuk mengecek, mensurvei kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya ada misalnya ada abrasi, ada merusak terumbu karang, ada merusak biota laut di situ hilang. Tentu ini lokasi tidak boleh layak lagi ditambang. Kita akan minta kepada daerah yang mempunyai IUP ini dipindahkan lokasinya. Gitu. Tapi jika memang tidak ada kerusakan di situ, ada poin-poinnya nanti yang akan di checklist, ya, itu baru triwulan berikutnya mereka boleh menambang lagi. Nah itulah sistemnya. Jadi kita betul-betul menjaga ekosistem gitu, ya, supaya jangan betul-betul kita tahulah 20 tahun lalu gimana kita jalan ke Karimun, laut itu coklat, ya kan? Nah, kita tidak ingin kejadian seperti itu lagi. Jadi penambangannya itu akan kita atur nanti sektor per sektornya yang akan diawasi oleh APPL, pemerintah daerah, tim yang ditunjuk oleh nanti dalam pengawasan di lapangan. Begitulah untuk sementara dulu, nanti bisa perpanjang lagi. Ya. Terima kasih. Kalau update-nya Bang, kemarin kalau nggak salah, lokasi-lokasi nanti akan ditentukan oleh Menteri. Apakah nanti juga akan konekkan dengan Ranperda yang tadi sudah disampaikan? Atau
pusat mempunyai pandangan sendiri. Ada update itu enggak? Sampai hari ini belum. Ya, kenapa? RZBP 3K-nya belum sampai hari ini Belum disahkan, ya? belum disahkan. Jadi pemerintah juga kayak gubernur juga belum bisa ambil keputusan bagaimana. Ya. Izin lokasi yang mana yang mau ditambang Ya. belum jelas. Tapi kalau yang sudah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Kepri itu rancangannya itu sudah ada. Dan yang mempunyai izin IUP-nya juga sudah ada di situ. Peta masing-masing lokasi IUP-nya juga sudah ada. Ada berapa yang anggota yang berdasarkan yang kemarin? Kalau seluruh yang mempunyai IUP hampir 100-an. 100 ya? 100 Iya. itu di seluruh Ya, Kepri ya? mereka kan dibatasi tidak boleh lebih dari masing-masing IUP itu nggak boleh lebih dari 1.000 hektar. Ya. Gitu. Ada yang 200, 400, 600, 1.000 gitu. Itulah masing-masing ada 4 titik lokasi itu, itulah berbagi. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Saya ke Bro Yudi. Ya, terima kasih. Saya boleh memberikan tanggapan mengenai PP 26 ya, tahun 2023 yang memang seperti yang ditunggu-tunggu oleh Pak Win tadi gitu ya. Seperti durian runtuh karena memang sudah ditunggu-tunggu begitu ya. Tapi saya mau melihatnya begini, bahwa saat pemerintah dalam hal ini adalah kita bilang Pak Jokowi begitu ya, karena memang ini PP ini ditantangkan oleh Pak Jokowi. Ya. Pastilah sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Ya. Saya melihatnya begini, Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah negara yang memang basis kekuatannya sebenarnya salah satunya adalah di laut. Ya, kita tahu bahwa negara kita adalah 2/3-nya adalah air, laut. Ya. Apalagi kalau di Kepri ya, di Kepri itu sudah mencapai 96% begitu ya. Jadi alangkah sayangnya seandainya banyak potensi-potensi yang laut yang tidak pernah diangkat. Dan memang itu yang terjadi kejadiannya ya, karena memang kebanyakan kita masih berfokus hanya kepada sumber daya yang ada di daratan. Ya mungkin karena memang salah satunya adalah tingkat kesulitannya, kalau memang di laut pasti dibutuhkan tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang di darat. Begitu ya. Jadi waktu PP 26 ini diterbitkan, saya sih melihatnya ini adalah sebuah terobosan yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomis ya, kita langsung bicara itu saja karena memang demikian adanya, ya kan? Tanpa harus misalnya berhadapan dengan luka-luka lama, ya kita bahas luka-luka lama karena berdasarkan sejarah tahun 2003 itu kan ditutup ya karena ada luka-luka lama. Dan saya yakin bahwa pemerintah juga punya kajian terhadap itu, ya kan. Tinggal bagaimana mensosialisasikannya. Memang dalam PP 26 ini kan judulnya kan pengelolaan hasil sedimentasi, bukan pasir laut Pak ya, gitu ya. Karena kalau pasir laut langsung kita berpikirnya di pantai-pantai pesisir itu juga ada yang namanya pasir laut gitu ya, sehingga akhirnya muncul ketakutan-ketakutan yang seringkali didasarkan pada ketidaktahuan mestinya, karena memang ini bisa-bisa pulaunya hilang ya karena dikeruk pasirnya begitu ya. Tapi waktu bicara tentang sedimentasi, kalau kita mau sedikit belajar saja, memang sebenarnya memang secara ekosistem kelautan itu memang harus diambil ya, karena memang itu sangat bisa mengganggu jalur pelayaran begitu ya. Di kita ini memang bukan rahasia lagi, memang kita memang adalah tempat dari mana arus yang begitu kuat dari utara gitu ya, dan di sanalah muncul pemahaman bahwa pasir itu dibawa ke Indonesia, khususnya kalau di daerah kita ini yang terdekat adalah 3 provinsi, yaitu 3 provinsi Kepri, Provinsi Bangka Belitung, dan Kalbar, Kalimantan Barat, begitu ya. Nah, karena kita ada di Kepri, maka ini menjadi sesuatu konsen yang sangat perlu diperhatikan. Ya. Saya melihatnya begini, waktu ada terobosan itu, maka perlu ada sosialisasi yang harusnya
dilakukan oleh pemerintah supaya jangan ketakutan-ketakutan yang ada karena ketidaktahuan. Nah, biasanya ada 2 isu yang muncul, Mas Agus, tahu saya ya, nanti coba dikoreksi oleh Pak Win karena yang banyak menekuni Pak Win ya. Yang pertama adalah bicara tentang batas negara, kedaulatan negara, ya kan? Karena santernya bicara bahwa kepentingan ekspor laut ini adalah kepentingan negara tetangga yang saat ini sedang gencar-gencarnya memperlebar luas wilayah daratan. Lalu ada anggapan bahwa dengan bertambahnya daratan mereka maka akan terjadi pergeseran batas wilayah di antara Indonesia dengan Singapura. Lalu ada canda-canda jangan-jangan nanti Singapura lama-lama nempel juga ke Indonesia begitu ya. Dengan makin besarnya daratan mereka. Nah, itu isu yang pertama. Ya. Lalu isu yang kedua adalah isu tentang lingkungan hidup. Yang mau tidak mau ini kalau sudah bicara tentang eksploitasi tidak hanya di laut, saya yakin juga di daratan pun ya kalau bicara tentang pertambangan, mengeksploitasi sesuatu ya pasti kaitannya langsung bersentuhan langsung dengan yang namanya lingkungan hidup. Ya, jadi 2 isu ini yang memang harus coba di pemerintah secara gamblang, secara jelas untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat. Sehingga dari plus minus, kita bicara plus minusnya, masyarakat bisa melihat bahwa ternyata lebih banyak plusnya. Gitu. Karena dari sisi nilai ekonomisnya juga luar biasa. Kalau tadi misalnya isu yang pertama tentang batas wilayah, kan kita ada yang namanya konvensi hukum kelautan nasional, internasional, ya, UNCLOS 1982, di mana semuanya sudah diatur demikian. Jadi nggak ada tuh negara bisa diam-diam nambah wilayahnya lalu tiba-tiba jadi wilayahnya bisa bertambah. Nggak semudah itu, ya, karena sudah ada batasan-batasan. Bahkan kalau di Indonesia dengan Singapura kalau tidak salah sudah ada khusus undang-undang tertentu yang memang sudah membicarakan tentang batas wilayahnya yang seperti apa. Jadi itu semestinya sudah bisa dianulir lah tentang bagaimana penambahan daratan di negara tetangga kita itu bicara tentang kedaulatan. Nah, isu yang kedua ini yang mungkin perlu terus di ini kan nanti sini ada Bang Hendrik ini pasti lantang bicara tentang bagaimana lingkungan hidup. Jangan kau gali kalau rusak lingkungan ini kan, mangrove rusak ini kan. Ya kan? Nah, mungkin perlu sosialisasi, ya kan? Karena tadi sudah disinggung oleh Pak Win tentang bagaimana adanya RZWP3K, Pak ya. Hati-hati membacanya, ya, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memang sebenarnya itu adalah salah satu kunci dalam pelaksanaan PP 26 ini. Ya, kenapa saya katakan kunci? Kalau kita sembarangan menambang, maka yang terjadi yaitu tadi bisa terjadi efek-efek yang kedua tadi tentang rusaknya lingkungan. Maka saya bersyukur saya baru mendengar dari Pak Win bahwa ternyata ada sistem evaluasi setelah penambangan sekian lama begitu ya. Setiap 3 bulan nanti dilihat apakah masih layak untuk ditambang atau tidak. Ya, kalau memang sudah tidak layak maka harus ada evaluasi untuk dalam penambangan tersebut. Jadi menurut saya itu Bang Agus. Jadi tidak semata-mata langsung kita menolak apa yang sudah menjadi inisiasi atau inisiatif pemerintah. Karena kalau ditanya temanya adalah siapa yang diuntungkan, Pak Win sudah katakan tadi. Nah, untuk siapa semua diuntungkan. Ya kan? Saya sempat baca-baca, ini kan saya bukan pengusaha Pak ya, tapi saya akademis. Jadi kadang-kadang saya cari-cari data ilmiahnya begitu ya. Untuk PNBP-nya saja yang masuk sebagai devisa negara untuk ekspor pasir laut itu cukup tinggi. Ya, kalau tidak salah 35% daripada acuan pokok di atas. Betul Pak ya? 35% ya. Itu kalau nggak salah keputusan menteri tahun 85 2021. Ya, itu cukup tinggi ya. Angkanya pun sudah ditunjukkan ya. Kalau dalam negeri itu 30%, tapi kalau luar negeri 35%. Tapi itu masih yang lalu, yang sekarang kan belum. Ya belum, ya. Tapi tidak-tidaknya pasti tidak jauh lah dari itu kurang lebih. Nah ya, belum lagi ada retribusi yang masuk ke PAD pemerintahan. Kalau tadi disinggung tentang CSR yang sudah disampaikan oleh Pak Win tadi, itu seksi sekali menurut saya. Kalau memang itu memang betul-betul diterapkan dan dikontrol dengan baik, dengan 30 sen dari setiap per meter kubik, itu angka yang fantastik. Ya kan, kalau misalnya kita bicara 1 juta kubik saja, ya kan, untuk setiap bulannya, padahal sih itu terlalu kecil, ya kan. Itu kita sudah bisa mendapatkan angka sekitar 3 miliar, ya kan, setiap bulan. Dan itu bisa membangun
berapa banyak sekolah dan puskesmas dan seterusnya untuk masyarakat pesisir. Karena itu memang adalah CSR yang memang harus dikembalikan oleh pengusaha kepada masyarakat sekitarnya. Jadi itu dulu ya, sebelum nanti lebih jauh tentang tekniknya. Kebetulan saya dikit-dikit jadi belajar ya, gimana cara yang aman sebenarnya ya. Supaya waktu saya ngomong di sini nggak salah-salah juga ya kan. Bagaimana cara menyedotnya segala macam, saya jadi belajar nih Pak Mas Agus ya. Nanti kalau mau ditanyakan saya jawab oleh itu ya. Tapi sementara itu dulu dari saya. Kalau Gitu, sudah Pak. belajar kayaknya pengen jadi pengusaha nanti. Kalau diizinkan sama Pak Win. Baik, saya ke Bang Aswar, silakan. Oke, Ya, terima kasih pandangannya, Bang. Terima kasih Bung Agus. Sejatinya saya tak begitu paham, namun karena saya mencalonkan diri dari Dapir Hinterland, saya mau tak mau harus mengerti persoalan-persoalan itu. Yang pertama ketika memang Tribun bertanya siapa yang diuntungkan. Konon tadi Pak Ir udah sampaikan yang diuntungkan semua pihak. Tapi itu kan konon gitu. Yang sejatinya yang diuntungkan adalah pengusaha yang pertama, yang berkegiatan dalam melakukan pengerukan pasir. Yang kedua, siapa yang diuntungkan? Mungkin negara tetangga, Singapura. Kenapa? Sampai dengan 1976 diberhentikan di 2023, rata-rata pengerukan pasir kita dikirim ke Singapura. Lalu apakah pertanyaannya yang kemudian muncul setelah PP 26 2023 ini terbit, apakah sedimentasi ada yang mau beli? Kalau kita berbicara sedimentasi gitu. Kalau pasir pasti ada, saya yakin gitu. Tapi kalau berbicara dengan sedimentasi, apakah ada yang mau beli? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bung Agus, saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa kami di Hinterland, rata-rata masyarakat itu bekerja sebagai nelayan. Nelayan dengan hasil tangkapan ikan. Kalau kami berpikir, nelayan ini bukan pasir yang dikerok sejatinya, tapi kehidupan. Kehidupan yang dikerok, peradaban yang dikerok, dan budaya yang dikerok. Kenapa budaya saya bilang? Karena memang budayanya di sana melaut gitu, melaut. Sehingga saya pikir ketika memang PP ini sudah terbit dengan kajian yang matang, pemerintah juga perlu untuk menyampaikan, mempublikasikan transparasi siapa-siapa saja yang diajak untuk diskusi mengenai PPI, terbitnya PP ini. Apakah nelayan diajak? Kemudian apakah orang-orang yang berkepentingan semuanya diajak untuk duduk runding untuk menerbitkan PP ini. Yang kemudian ini jangan menjadi mimpi buruk bagi nelayan, bagi masyarakat yang tinggal di Hinterland dan lain-lainnya gitu. Pengantarnya itu dulu Bung Agus. Nanti saya mau menunggu lebih lanjut pernyataan dari Pak Ir sebagai pengusaha yang bergerak di bidang, mohon maaf, eksploitasi ya, eksploitasi pasir gitu. Terima kasih. Ya, kalau kemarin dari nelayan-nelayan ada masukan, udah sempat ngobrol-ngobrol dengan nelayan di dapilnya sana. Yang pertama seperti ini, CSR sejauh mana bisa menutupi kebutuhan mereka? Saya bilang tadi bukan hanya pasir yang dikeruk, tapi kehidupan Kehidupan ya. kehidupan mereka. Apakah CSR itu bisa menutupi kebutuhan mereka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Berapa lama itu akan dieksploitasi? 1976 sampai dengan 2022, 2023 ditutup Pak. Ya. Hari ini mungkin sudah mulai muncul lagi ekosistem baru. Tapi apakah kita nunggu bertahun-tahun lagi untuk menyelamatkan ekosistem di wilayah kita? Baik, terima kasih. Ke Bang Samdana Ginting, dipersilakan. Oke, terima kasih. Dari kami gini, ketika pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Nah, yang pertama kita melihat kalau bicara tadi siapa yang diuntungkan. Nah, kita belum bisa tuh melihat karena ini baru PP-nya dibuat. Nah, kita akan melihat siapa yang diuntungkan ketika itu sudah diimplementasikan. Cuman dari cara kebiasaan pemerintah saat ini, ketika membuat satu produk kebijakan, apakah produk ini memang sudah melibatkan pihak-pihak yang terkait? Nah, ini juga kita juga nggak tahu. Tiba-tiba muncul PP yang katanya nanti membawa manfaat terhadap pendapatan negara. Nah, ketika yang dikeruk adalah sentimen, nah ini juga masih abu-abu karena setiap orang memaknai sentimen itu juga masih berbeda-beda gitu loh.
Lalu ketika itu sudah dilaksanakan, adalah pengusaha yang coba untuk melakukan eksploitasi sedimentasi tadi dengan tentunya izin-izin yang diberikan. Nah, biasanya banyak juga pengusaha akhirnya lewat bypass, tidak mengikuti perizinan yang dilakukan. Nah, bagaimana mengawasinya? Sementara yang mengawasi di daratan saja, pemerintah kewalahan. Lalu mau mengawasi yang lokasi laut, pengusahanya itu melakukan penambangannya itu di laut, yang butuh akses, siapa yang mengawasi? Ketika kita, gak usah jauh-jauh, kami dari Partai Buruh sering bersinggungan dengan dinas terkait, terutama dinas tenaga kerja. Ini pengawasan, kami aja Pak pengawasan kurang Pak. Lah bagaimana mau ngawasi laut Indonesia yang begitu luas gitu loh. Karena PP ini bukan untuk Kepri saja. Artinya setiap ada sedimentasi itu bisa dieksplor. Nah, bayangkan dari Sabang sampai Merauke itu mau dieksplor, dan bagaimana caranya? Siapa yang mengawasi? Nah, ini juga kami justru dari Partai Buruh memang kelihatan dari dulu pemerintah saat ini memang kalau menerbitkan peraturan itu sifatnya memang terburu-buru. Nah, terakhir di PP tersebut biasanya kan kalau namanya PP pasti ada konsideran atau pertimbangan dasar hukum. Ada nggak dia membawa itu dasar hukumnya dari hukum keanekaragaman hayati laut, aturan tentang lingkungan hidup? Tidak. Nah, terakhir juga di dalam PP ini tidak ada sanksi yang bersifat pidana. Rata-rata semuanya bersifat sanksi administrasi. Jadi ini menjadi celah bagi pengusaha-pengusaha nakal. Ya gampang aja lah, gua buat dulu explore nyedot pasir yang sedimen, kalaupun gua nggak ngikutin cara yang sesuai dengan aturan, paling cuma sanksi administrasi. Besok ganti badan hukum, ngeruk lagi dia gitu loh. Ini yang jadi persoalan gitu loh. Makanya saya bilang pemerintah harusnya jeli, panggil dulu semua stakeholder, termasuk wilayah kayak tadi nelayan-nelayan. Memang kita lihat ya dari 2003 ya itu udah di stop. Sekarang 2023 itu 20 tahun. 20 tahun itu adem. Kalau tiba-tiba muncul, ini ada kepentingan yang luar biasa biasanya. Nggak mungkin lah 20 tahun udah nyaman, tiba-tiba muncul lagi, ada kepentingan yang luar biasa. Mungkin itu saja dulu pembuka dari saya. Baik, terima kasih. Mulai ada chat. Silakan Bang Ketrik. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya akan berikan bacakan pantun ini dari Mas Bobi teman kami. Silakan. Membeli sisir di Batu Ampar, singgah sekalian ke Tanjung Sengkuang. Pasir dijual, pesisir terkapar, ikan hilang, nelayan pun terbuang. Ada satu lagi menjawab mungkin konspirasi di balik ini yang beredar. Kukira aur panjang terjalin, rupanya tebu tinggi terukir. Kusangka jujur, pancaran batin, rupanya palsu penghias jahir. Baik, ini dari anak Melayu asli pantunnya. Ya. Saya Akar Bumi Indonesia hari ini berada di sini ya untuk bersama-sama kita berdialog ya. Bahwa saya akan mulai dengan sebuah kalimat dari Van Gogh, seorang pelukis besar. Ya. Nelayan tahu lautan begitu dahsyat dan ombak begitu menakutkan. Tapi mereka tidak punya cukup alasan untuk berada di darat. Artinya apa? Bahwa laut bukan hanya sekedar ekonomi. Laut bukan hanya sekedar kehidupan. Laut adalah spirit. Jadi kita bicarakan tentang Kepri, 70% desa berada di pesisir. Mungkin dari segi suara tidak cukup signifikan.
jumlah masyarakat Melayu itu cuma 29%. Ya, nelayan di Kepri itu kurang lebih total rata-rata itu kurang lebih sekitar 36.000 sekian lah. Ya, kami dari Akar Bumi akan melihat ini dari muasal dulu, dan kemudian kita akan menarik ke penegakan hukumnya, karena ini sudah menjadi regulasi pemerintah. Walaupun kita masih mencoba untuk mencari cara untuk mengaborsi bayi ini gitu ya. Karena kami sekilas itu teman-teman menganggap bahwa PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini adalah bayi yang akan lahir besar dan akan membunuh kita semuanya. Jadi di dalam kedokteran, dunia kedokteran ada alasan kita untuk melakukan suatu aborsi. Nah, di dalam tata hukum juga nanti juga ada. Baik, jadi bicara tentang PP 26, tentu kita sudah tahu persis bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi dasar dari pembentukan namanya LZWP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Itu ada kaitan-kaitannya dengan Kemen Menteri Nomor 25 KKP tentang izin pelaksanaan reklamasi. Yang ini ada tarik lurusnya dengan PP ini. Memang ini seolah indah, saya bilang seolah indah gitu ya. Tapi saya tidak akan bicara tentang untung atau rugi, kita semua sudah bisa menarik nantinya gitu ya. Jadi sayang sekali bahwa sebuah keputusan yang besar seperti ini ya tidak melibatkan semua stakeholder. Kami melihat bahwa ini ada kecacatan dalam prosesnya. Ya, kami melihat ada kecacatan dalam prosesnya. Mungkin penglihatan kami yang salah, nanti tolong dibenarkan. Jadi PP 26 ini mengesampingkan undang-undang pesisir yang memang menjadi ruh daripada kita sebagai negara kelautan. UNCLOS, United Nations Convention Law on the Sea tahun 82. Batam ini, Kepri ini paling besar itu daratannya itu adalah Natuna, Lingga. Yang lainnya adalah di bawah 2 km persegi. Dan itu tergolong pulau kecil. Kita menganggap bahwa pulau-pulau kecil ini mungkin hilang pun nggak ada masalah. Ya, tapi kita besar di sini. Kami Akar Bumi, kami banyak nelayan. Sampai hari ini ada 27 kasus. Kami sayangkan kenapa? Karena di Komisi 4 sendiri, Pak. Komisi 4 sendiri DPR RI itu tidak ada perwakilan dari Kepulauan Riau. Itu menambah teruknya lingkungan di Kepulauan Riau ini. Terus kemudian para konstituante, DPR perwakilan rakyat kita daerah juga tidak ada yang memiliki pengetahuan cukup. Ya, ada yang sampaikan bahwa mungkin kita kurang pengetahuan, gitu ya. Kadang-kadang pengetahuan yang mungkin lawan ketahuan ini salah gitu. Ya, udah berubah lah gitu ya. Karena memang banyak sekali perubahan di luar yang kita nggak tahu gitu ya. Mungkin kita nggak ngerti bagaimana sekarang sudah wawasan lingkungan itu bagaimana dunia sekarang sudah harus antropocentris, bukan biosentris, bukan antropocentris saja. Manusia, ekonomi, dagang. Itu gambaran seperti itu. Tapi bicara tentang PP 26 itu seperti sebuah monster. Tadi disampaikan bahwa ini monster lama akan bangkit lagi dan lebih dahsyat. Ya. Kita bicarakan tentang pengawasan. Waduh, Bapak sampaikan tadi kan, kami ini ngawasin di laut itu kejahatan di laut paling susah, Pak. Iya, Pak, sampai kemarin itu spill oil itu, Pak. Ya. Itu saya nongkrong sama Gaku 2 minggu dari Jakarta sini nggak ketemu, Pak. Jadi nggak gampang sekali kejahatan di laut ini. Ya. Tapi tadi bahwa pembukaannya adalah bahwa nelayan akan melakukan perlawanan. Itu bisa ditunggu. Ya, kami sudah mengakomodir beberapa masyarakat nelayan dari Natuna, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang cuma 2% aja itu nelayan. Ya, tapi ingat 2 orang itu 2% itu 1 orang nelayan itu menghidupi 4 orang. Ya, itu bisa akumulasi bisa dihitung.
Kurang lebih seperti itu. Kita akan bicara lagi ya. Paling tidak saya sampaikan bahwa posisi akar bumi jelas bahwa eksploitasi lingkungan itu harus dihentikan. Ya, atas dasar apapun, karena apa? Ini bukan punya kita. Laut itu bukan punya kita. Laut itu punya masa depan anak bangsa kita. Ya, masih banyak cara mencari duit. Nanti mungkin akan saya kasih tahu cara mencari duit. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau melihat dampaknya, nih kita bicara dampak tentunya, ya kan? Bicara dampak, Bang. Yang dulu, yang pernah kita romantika lah zaman dulu. Apa dampak yang dulu yang masih dirasakan oleh nelayan ataupun kondisi ekologi di Kepulauan Riau? Baik, kami coba tarik, saya 2 tahun, di lingkungan itu 2014 ya. Ya. 2004 maaf, 2004. 2014 masuk itu ketika penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Padahal kami menolak itu. Ya. Karena ketika dua departemen ini digabungkan, maka akan jadi kebocoran, leak. Ya, ini bukan rahasia umum bahwa salah satu hancurnya kerusakan Indonesia dalam 10 tahun ini adalah dua hal tadi digabungkan. Ya, jadi itu memicu terhadap kegiatan lingkungan atau pembangunan yang berefek pada lingkungan. Ya. Kondisi yang sekarang yang dirasakan, misalnya apakah Okay. kerusakan mangrove ataupun lain dirasakan? Dampak yang dirasakan siapa? Oh ya, tadi kita bicarakan tentang masa lalu ya. Ya. Masa lalu itu nelayan-nelayan yang ada di Nongsa itu aja. Sampai sekarang masih merasakan kok. Susah nangkep ikan atau gimana? Sekarang yang dihadapi nelayan bukan hanya banyak reklamasi. Ya. Reklamasi ini benar-benar menghancurkan pesisir. Ya, karena kebanyakan nelayan pantai ya. Ya, nelayan Ya, pantai. ini nanti kalau nelayan pesisirnya disikat, kemudian tengahnya disikat ya, itu akan membuat mereka bukan hanya sengsara tapi matinya peradaban seperti disampaikan tadi Mas Anas tadi. Ada matinya peradaban. Jadi reklamasi saja di Teluk Tering itu sampai sekarang masih terasa. Udah 8 tahun 10 tahunan itu lebih itu. Ya, itu masih terasa sekarang. Gitu ya. Dan semakin hari kan semakin turun nelayan ini. Ya. Ya jadi peradaban kita akan hilang. Ya, mungkin kita bisa mengembalikan kerugian. Tapi nelayan itu Mas, ketika mereka direklamasi ataupun kerusakan laut ya, mereka diganti rugi, kadang-kadang diajak masuk kerja di perusahaan gitu ya. Padahal kalau laut itu bagus, mereka dalam 2 jam 3 jam dapat penghasilan tuh tinggi, 200 sampai 300 ribu dijamin itu. Ngapain ini kerja sampai berapa? 1 jam, 8 jam, digaji 200, absen, ya tuh seperti itu. Ini yang lepas dari kacamata kita. Dan memang 90%, kami kemarin habis meeting juga dengan dari BRIN, dari ATR juga, bahwa 90% nelayan di Kepri ini menderita hidupnya di bawah kemiskinan. Begitu. Ya. Terus tadi ada rencana penolakan, apa yang harus akan dilakukan? Kita akan melakukan gerakan ya untuk upaya menggagalkan atau mengaborsi bayi ini. Ya, ya pasti ke MA pasti. Ya, kita akan melihat bagaimana pergerakan ini. Ya, baik. Jadi seperti mendengarkan Petua Sujiwo Tejo. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota